Mulai. Udah bisa ya? Oke. Sip. Kita doa dulu ya. Kita doa dulu. Tuhan Yesus, kami berdoa supaya malam hari ini Tuhan Yesus berbicara kepada kami, isi hati Tuhan supaya kami tahu, kami mau melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini topiknya adalah pemuritan. Udah pada baca belum? Belum ya? Ya udah nggak apa-apa. Kalau kekristenan tuh ya banyak yang ngomong nih ya, kita nih mesti jadi penginjil. Pernah dengar gak? Terus banyak orang dikirim buat nginjil. Ini bagus, tapi bukan cara paling efektif. Yang paling efektif adalah pemuritan. Yang paling efektif. Sebelum saya lanjutin ya, saya mau kita pikir dulu ya. Kita nih kalau ditanya mau apa ya, kita coba pikir deh, kita mau apa? Sesuatu yang kita pengen banget gitu. 3 hal aja, 3 hal. Pengen banget apa gitu dalam hidup. Oke. Saya tanya ya, apakah ada hubungan sama uang? Ya. Oke. Ada hubungannya sama ketenaran? Enggak. Oke. Apakah ada hubungan sama kesehatan? Oke. Ada hubungan sama keluarga? Oke. Ini umum ya. Kalau kita nih ya, misalnya nih ya, kita nih, ceritanya kita sekarang bentar lagi nih kita udah mau mati nih. Kira-kira kita bakal ngomong apa nih sama orang-orang paling dekat sama kita? Kira-kira aja. Coba pikirnya. Kita udah dapet nih tanggalnya nih, besok nih kita mau jalan nih. Kita sekarang mau kasih pesen. Kira-kira kita bakal pesen apa? Sama istrinya, suaminya, anaknya, tetangganya. Kalau Ko Johan mungkin dia pesen sama istrinya, ingat ya polis simpennya di sini. Ini dugaan saya aja sih. Ya mungkin beberapa juga kayak begitu kali ya. Dunia ini mikir ya nomor 1 itu adalah uang biasanya. Saya nggak bilang ini salah nih ya, saya cuma bilang aja nih umumnya orang begitu. Waktu Tuhan Yesus mau naik ke surga, dia mau naik lagi nih, dia nggak turun lagi. Dia titip pesan yang menurut dia paling penting. Pesannya kita bisa baca di Matius 28 ayat 19 sampai 20. sampai 20. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Nggak usah. Udah pada baca sendiri kan? Intinya adalah Tuhan pesan yang paling penting adalah menjadikan segala bangsa muridnya. Yang paling penting buat Tuhan Yesus itu apa? Orang. Yang paling penting buat Tuhan Yesus itu orang. Kalau amit-amit rumah kebakaran ya, kita pertama selamatin apa? Surat-surat berharga, benar ya? Buku tabungan, dompet, gitu-gitu ya. Tapi kalau Tuhan Yesus enggak. Dia datang ke dunia justru dia mati buat selamatin orang. Nah ini penting kita mengerti ini. Kalau kita nggak pada we are not on the same page as Jesus, ini agak repot. Kalau kita nih pandangannya sama Tuhan Yesus nggak sama, kita agak repot. Saya nggak bilang kita nggak pentingin yang lain nih, tapi buat Tuhan Yesus paling penting itu adalah orang, manusia. Tuhan Yesus datang, mati di kayu salib, bukan buat harta benda, bukan buat binatang, bukan buat ternak, tapi buat orang. Nah, sebagai orang-orang, sebagai anak-anaknya, sebagai orang yang dititipin rohnya, kan rohnya kasih ke kita ya, kita perlu belajar melihat bagaimana caranya Tuhan melihat sesuatu. Nah, dalam hal ini, Tuhan itu sangat pentingin yang namanya
manusia. Kalau kita udah ngerti ini nih ya, ini enak nih. Kenapa? Karena yang kita bakal utamakan adalah kehendaknya Tuhan. Yang kita bakal utamakan adalah bagaimana supaya orang-orang itu bisa kenal Tuhan, bisa bertumbuh, bisa makin prosperous dan sebagainya. Ini nih yang jadi kita punya fokus. Kalau fokusnya selalu saya, keluarga saya, kami, gitu-gitu doang nih, kita kekristenan nggak bisa kemana-mana nih. Kalau kita dengar cerita-cerita misionaris zaman dulu ya, yang pergi ke Tanah Batak terus dimakan, kalau ada yang pernah dengar, Nommansen, bukan Nommansen lah sebelumnya, Nommansen kan yang berhasil. Terus ada yang pergi kemana, diapain di Afrika, udah begitu banyak korban, sampai akhirnya ada yang berhasil, namanya David Livingstone. Ini semua adalah orang-orang yang tidak memikirkan diri mereka sendiri, mereka tidak berusaha mengejar mimpi mereka sendiri, mereka berusaha melakukan kehendak Tuhan. Nah, saya nggak bilang bahwa kita mesti kayak begitu, saya nggak bilang begitu. Tapi kita bisa mulai dari somewhere, kita bisa mulai dari tempat yang paling gampang, yaitu memuridkan orang-orang yang kita kenal. Kalau kita nginjil ya, kita pergi kemana kita nginjil ya, katakanlah 1.000 orang terima Tuhan Yesus. Besok, nih orang nih bisa aja semua pada hilang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka punya pergumulan hidup, mereka punya banyak masalah, mereka begini, mereka begitu, mereka ketemu tantangan, akhirnya mereka bilang, oke, saya nggak mau lagi lah. Dan ini bukan sesuatu yang nggak umum, ini sangat umum terjadi. Tapi kalau kita muridkan orang, persentase orang hilang itu tuh menjadi jauh lebih kecil. Apalagi kalau kita muridinnya dengan cara yang benar dan dengan doktrin yang benar. Jadi kalau nanti semua pada pulang ya, saya pengen kita mulai berpikir nih kayak Tuhan. Seberapa penting sih sebetulnya orang-orang buat saya gitu? Seberapa penting? Kita perlu pikirin. Kalau, yang penting saya makin kaya, yang penting saya punya harta makin melimpah, saya makin bagus kondisinya, badan saya makin keren, dan sebagainya. Ini agak repot. Agak repot. Kita ini adalah duta besarnya Allah. Duta besar itu ditaruh dari negara satu, ditaruh ke negara lain. Mereka punya satu maksud. Mereka punya satu misi. Nah, kita nih ada di dunia ini ada misinya Tuhan. Ada misinya Tuhan. Waktu itu saya ketemu sama satu orang teman ya. Kita cerita. Dia itu kerja buat perusahaan ekspedisi. Ekspedisinya kayaknya punya omnya ya, kalau nggak salah. Nah, dia cerita dia waktu itu pergi jalan-jalan ke Korea gratis. Yang bayarin siapa? Yang bayar adalah kadinnya Korea. Kadin itu kamar dagang. Kadin itu kamar dagang Indonesia. Kalau ini kamar dagang Korea. Ya, pokoknya kalau ini nih, jadi rupanya strateginya negara Korea adalah di mana ada dubesnya, di situ mereka taruh orang buat promosiin ekonomi. Jadi mereka itu ya di Indonesia itu mereka ada satu badan itu tuh yang kayak kamar dagang itu, gunanya itu buat promosiin barang-barang dari Korea ke Indonesia. Makanya di Indonesia tuh ada mie samyang, ada ramyun, drakornya banyak yang nonton, saya juga nonton. Itu semua karena ada yang kerjain. Nah, kita ini adalah orang-orang yang Tuhan sudah utus ke dunia ini, kita sudah dipanggil, dan kita diberikan satu misi. Misi yang menurut Tuhan paling penting, sampai dia berani bertaruh nyawa, dia korbanin nyawanya buat ini. Nah, kalau kita mengerti ini, kita terima ini, kita simpan ini dalam hati kita, ini akan berbuah. Nah, kita nggak akan menjadi orang Kristen yang pasif. Kita menjadi orang Kristen yang dinamis, yang aktif.
Nah ini yang Tuhan mau. Tuhan bilang muridkanlah, jadikan semua bangsa itu muridku. Jadikan semua bangsa muridku. Kenapa ini dibagikannya sekarang? Karena ini di level 3. Jadi orang udah ikutin level 1, level 2. Ini nih level yang udah paling tinggi. Jadi sebelum-sebelumnya kita udah ngerti macam-macam, sekarang waktunya kita melakukan sesuatu. Sampai sini nangkep ya, jelas ya. Nah, jadi Tuhan maunya nih ya, kalau kita investasi, kita beli saham lah, beli kripto lah, beli rumah ya, kita maunya apa? Harganya naik. Bener ya? Nah, Tuhan itu sudah investasi, dia sudah kasih nyawanya, dia juga mau supaya kita ini menghasilkan. Gitu. Mau nggak menghasilkan buat Tuhan? Jadi, kita ini perlu serius dalam hal ini. Kita perlu serius. Firman bilang begini, kalau Injil belum diberitakan sampai full, dia nggak akan datang kembali. Jadi dia datang kembali itu setelah Injil itu diberitakan ke seluruh dunia. Kenapa dia belum kembali? Karena belum semua orang dengar Injil. Tapi kalau semua orang udah dengar Injil, dia akan kembali. Jadi ini sesuatu yang sangat penting. Memuridkan itu sesuatu yang sangat penting. Bukan cuma sekedar kita kita kayak jadi bos gitu ya. Kita muridin orang, kita jadi bosnya dia. Enggak. Tapi kita ini kenal sama orang, orang kenal sama kita, dia bisa belajar mengenai Tuhan dari kita. Walaupun kita bagiin pelajaran, bukan berarti kita lebih baik daripada orang itu. Kita juga bisa belajar sesuatu dari orang yang kita muridkan, tanda kutip. Gitu. Nah, balik lagi tadi yang soal penginjilan tuh ya. Kalau kita injilin orang nih 1000 nih ya, kelihatannya banyak gak? Banyak. Tapi kalau kita muridin nih ya, 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, yang nginjilin banyak itu kalah jumlahnya. Bener. Kalau saya mau kasih duit nih, contohnya cuma contoh. Saya nggak kasih duit. Saya kasih duit ya 1 hari $100 selama setahun. Atau saya kasih 1 sen sehari, 1 sen seminggu, tapi setiap minggunya berlipat 2. Ibu pilih yang mana? 1. Yang pertama ya, $100 sehari ya? 1 apa? Oh, 1 sen, oke. Ada yang pilih $100 sehari? Enggak ya? Itu jauh banget angkanya. Jauh banget. Yang 1 sen berlipat setiap minggu, jauh lebih gede daripada $100. Nah ini prinsipnya pemuritan. Sederhana aja nih. Kita berdua nih suami istri, kita cari 2 orang. Kita muridin. Mereka udah cukup dewasa, mereka cari lagi 1 pasang. Kita juga cari 1 pasang. Nah itu cepet banget. Cepet banget. Jadi sederhana. Nah yang paling penting adalah kita mesti punya hatinya. Kita mesti punya hati. Orang-orang itu penting buat Tuhan, mereka juga penting buat saya. Apa yang penting buat Tuhan, penting buat saya mau lakukan. Oh tapi saya punya banyak masalah. Semua orang juga punya banyak masalah. Tapi mari kita taruh, kita punya masalah, jangan ganggu kita buat melakukan apa yang Tuhan mau. So, saya nggak punya waktu lah, saya sudah sibuk lah. Hidup pusing. Kerja dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam setiap hari. Hari Sabtu dan Minggu mesti ngurusin keluarga apa segala macam bla 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 bla. Semua orang sibuk. Tapi kalau kita mau luangin waktunya, pasti bisa. Kalau orang tanya sama saya ya, saya mau apa dalam hidup? Saya bakal jawab, saya maunya berguna. Saya mau berguna. Saya kerja di mana, di sana ada hasil. Saya ditaruh Tuhan di mana, di sana ada pertumbuhan. Di keluarga saya, istri dan anak-anak saya diberkati oleh karena saya. Ini yang saya mau. Duit apa segala macam semuanya bakal nyusul. Yang penting kita mau jadi orang nih bisa dipakai Tuhan.
Kalau kita nggak mau, kalau misalnya kita egois, kita cuma pengen urusin urusan kita sendiri, Tuhan tetap bakal sayang sama kita, Tuhan tetap bakal berkati kita, tetapi hidup kita nggak jadi maksimal. Hidup kita nggak sememuaskan yang seharusnya. Banyak ya orang-orang udah punya duit banyak ya, bingung. Saya pernah dengar cerita ya, ada satu orang luar biasa kaya, pas COVID keluar kamar juga dia nggak berani. Luar biasa kaya. Di kamarnya itu duit cepek-ceng dia tumpuk tinggi banget. Tumpuk tinggi banget. Ini orang punya gedung. Ini orang punya gedung. Pas COVID dia nggak berani keluar kamar, takut. Ini kisah nyata. Nah, ketika kita mau serahkan diri kita sama Tuhan, supaya Tuhan bisa pakai, hidup kita akan berubah. Hati kita akan berubah, cara pandang kita akan berubah, segala sesuatu akan berubah. Kita bakal mulai melihat hal-hal yang benar-benar penting. Hal-hal yang benar-benar penting. Dan waktu kita kerjain, kita bakal dapat kepuasan sejati. Kita tuh jadi orang tuh bukan cuma sekedar happy aja gitu. Kalau dapat bisnis, oh happy gitu. Begini happy, begitu happy gitu. Tapi kalau kita memberi diri kepada orang dan orang itu diberkati, ya kita merasa kayak, oh gila, seneng banget ya. Kenapa begitu? Karena ada Tuhan di dalam kita. Kita diciptakan sama Tuhan kayak begini. Manusia itu dari awal diciptakan sebagai makhluk sosial. Maksudnya sosial adalah kita perlu saling tolong-menolong, memberkati. Kita nggak bisa hidup sendiri. Gitu. Nah, jadi yang saya pengen nih, saya biasa kalau sharing nggak panjang. Saya pengen kita nih semua nanti pulang, kita benar-benar dapat ini dari Tuhan gitu. Kita benar-benar dapat dari Tuhan, kita dapetin hatinya Tuhan. Tuhan mau kita ini memberi diri kepada orang lain, memuridkan, bagi hidup. Tapi saya capek. Kalau kita benar-benar mau ya, pasti ada jalan. Gak usah khawatir. Saya nggak punya waktu gimana? Pasti ada jalan. Saya lagi sibuk cari duit. Tenang aja. Pasti ada jalan. Pasti ada jalan. Itu aja sih dari saya. Habis ini saya doa tutup, terus kita buka sesi tanya jawab ya. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu malam hari ini. Kami berdoa supaya nanti waktu kami pulang, Tuhan terus berbicara kepada kami apa yang menjadi kehendak-Mu. Berikan kami hati yang lembut supaya kami mau melakukannya di dalam nama Yesus. Kami berdoa, mengucap syukur. Amin.